Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun berada, bulan Ramadan kini menjelang. Dan seperti biasa, aku melihat perubahan terjadi di mana-mana dalam berbagai rupa. Hari-hari awal pastilah masjid penuh sesak dengan tarawihan, dan musola ramai manusia dendangkan tilawah tadarus Al-Quran. Ahwat-ahwat mulai tutupi auratnya dengan hijab. Artis-artis terhadap apa yang mereka siarkan mulai bertanggung jawab. Bahkan sinetron Romeo Juliet berganti jadi sofa marwah saat Ramadan. Layar kaca pun tak tertinggal siar pengajian. Film gairah cinta dipending jadi tasbih cinta agar ma'ruf. Judul nikmatnya pacaran berganti jadi indahnya ta'aruf. Sering aku tersenyum geli melihat tingkah pola umat Islam. Tanda mereka masih berkutat dengan pemikiran zolim. Tapi Ramadan memang ajaib. Ia mampu membuat perubahan 180 derajat. Sayangnya, setelah Ramadan banyak yang kembali bejat. Ini pula yang sebabkan luka tak terperi bagai disulit api. Perubahan di mata ternyata belum sampai ke akar hati. Sekularisme memang menarik umat ke jurang kegelapan yang paling dalam, tanpa sisakan secercah sinar yang bahkan cukup untuk mengurai air mata. Sekularisme ajarkan bahwasanya Allah pergi meninggalkan manusia dan tak lagi menghitung amalan manusia selain pada Ramadan yang mulia. Bagaimana bisa seorang muslim tahankan apa yang halal baginya karena Allah di waktu siang, namun justru berbuka dengan apa yang Allah haramkan? Dia menahan makanan, minuman karena Allah di siang hari, namun dia berbuka dengan riba dan hukum togut yang Allah benci. 10 kali Ramadan telah berlalu, namun usahaku tampaknya belum ada hasilnya. Atau apakah ini hanya persangkaanku belaka? Toh perhitungan Allah tiada sama dengan hitungan manusia. Malam yang kita sangka paling gelap bisa jadi malam yang paling dekat dengan fajar. Dalam sadar aku hanya mencerca usahaku yang belum banyak, berharap pertolongan Allah walau ku tahu aku belumlah layak. Umat memang berbahaya, penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Ia bisa jadi selimut perlindung dari dingin malam dan panasnya siang, pun ia dapat menjelma menjadi monster paling menakutkan. Membenamkan kuku-kuku ucapannya dalam hatimu terdalam, menghujamkan belati beracun di setiap bagian tubuhmu yang mampu ia jangkau. Menunjukkan cahaya bagi mereka yang terlalu lama berjalan dalam kegelapan sama saja memberinya rasa sakit. Sebagian pejalan dalam gelap ini lebih suka berada di dalam kezoliman ketimbang bermandikan cahaya ilahi. Mungkin dalam hati kecil mereka rindukan terang Allah, namun syaitan lakukan tugasnya dengan baik hingga mereka lebih suka dalam kegelapan. Mereka lupa bahwa lebih terhormat mati di dalam terang daripada hidup dalam kegelapan. Ya, setidaknya engkau dilihat dan diingat. Dalam kegelapan mungkin engkau nyaman, namun tak seorang pun tahu eksistensimu walaupun engkau hidup, juga ingat namamu. Aku adalah hamba Allah Maha Suci. Cintaku kepada langit tak berarti aku tidak menginjak bumi. Justru langit mengajarkanku dengan hujan yang membasahi bumi, menumbuhkan benih yang bersirahat dalam gelap mati. Cinta kepada Allah selalu hadiahkan 2 hal pada hamba, yaitu lidah dan air mata. Aku selalu berdoa, semoga Allah memberikan semua pengemban dakwah mampu merengkuh kemuliaan Ramadan dan karunia yang Allah limpahkan di dalamnya. Karena tiap perkataan mereka bagaikan penyambung nafas dunia, menghindarkan umat dari kerusakan sehabisnya. Mungkin umat bagaikan laron yang tak suka dihalau api,
Mungkin ia akan menggigit tangan yang berusaha menghalaunya dari kecelakaan. Namun bukankah itu kenikmatan dakwah yang juga dirasakan junjungan kita, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala kebaikan. Bilakah pantas seorang manusia berkeluh kesah terhadap dakwah, manakala tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersemangat menjalankannya? Benar, logam akan berkarat seiring waktu, namun emas tetaplah emas. Waktu adalah satu-satunya pemisah antara keistiqomahan dan yang ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.